Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahman dan rahimnya. Siang hari ini dapat melaksanakan rangkaian ibadah dari mulai berangkat ke rumah, kemudian masuk ke dalam masjid, menunaikan sholat berjamaah, dan dilanjutkan dengan sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah semuanya dalam rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, mengikuti kajian Islam dalam satu majlis, terlebih dilakukan setelah melaksanakan sholat berjamaah, tentu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kajian Islam yang dilakukan oleh kita ini, salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kalian semua dalam majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Wa idza qila suju, dan manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdiri, pansuju, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha waspada. Ikhwatu iman rahimakumullah, jika merilis asbabun nuzul dari ayat tersebut, ada setidaknya dua pendapat yang masyhur. Pertama, berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tempatnya sudah berdesak-desakan. Tak lama dari itu datanglah sahabat Badar. Rasulullah SAW setelah mendapatkan salam dari sahabat Badar mempersilahkan, hanya saja para sahabat yang lain yang lebih dulu berada di majlis tersebut sama sekali tidak memberikan kelapangan kepada sahabat Badar. Dan di sana Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk memberikan kelapangan. Dengan meminta kelapangan Rasulullah SAW tempat, artinya tempat tersebut
belum terlalu berdesak-desakan, masih ada ruang. Hanya para sahabat karena akan mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, mereka berlomba-lomba untuk bagaimana berada di saf yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Betapa tidak mengikuti kajian Islam yang menyampaikan Rasulullah SAW langsung, kemudian dalam majlis ilmu, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarusunahu illa najalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Bagaimana tidak bersemangat para sahabat untuk mendapatkan kajian ilmu di barisan terdepan dengan kebaikan-kebaikan atau berbagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya. Maka wajar para sahabat berburu ingin berdekatan dengan Rasulullah SAW. Tadi imam masjid mengatakan sawu sufufakum, bahkan menyampaikan juga barisan depan, kedua, ketiga itu memiliki derajat yang berbeda, keutamaan yang berbeda. Maka dengan para sahabat mendekati Rasulullah saat kajian Islam, maka para sahabat yakin semakin dekat dengan Rasulullah akan semakin banyak juga mendapatkan kebaikan. Kemudian pendapat lain mengatakan kenapa para sahabat diminta oleh Rasulullah SAW untuk berlapang-lapang dalam majlis itu. Riwayat yang lain mengatakan itu didapatkan salah seorang sahabat yang pendengarannya kurang jelas. Jadi ia ingin sekali mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Namun jika saja ia berada di barisan yang jauh dari Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak terdengar olehnya. Maka dia berusaha menyelip untuk masuk di barisan depan, dan para sahabat yang lebih dulu tidak ingin memberikan karena mereka pun merasa aku berhak atau menginginkan untuk di barisan paling depan. Intinya hadirin rahimakumullah, berlomba-lomba berupaya untuk kajian ilmu itu zaman Rasulullah SAW luar biasa terjadi. Itu yang terpenting, terlepas dari asbabun nuzulnya yang mana, namun terlihat semangat para sahabat untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW luar biasa. Hadirin rahimakumullah, mengulang lagi ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu, maka berlapanglah. Yafsahillahu lakum, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kelapangan kepada kita di hari akhir nanti. Kemudian jika kita merujuk salah satu hadis Nabi, misalnya yang populer kita dengar bersama, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu kurbatan fi yaumil qiyamah. Man naffasa an mu'minin, siapa yang memberikan kelapangan kepada kaum mukmin atau orang-orang beriman, nafasallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepadanya fi yaumil qiyamah, di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Selanjutnya, waman yastaro ala mu'syirin yasarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang memberikan kemudahan atas urusan orang-orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala yasarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, di sana menunjukkan bahwa dengan memberikan kelapangan baik di dalam masjid, di dalam majelis atau di luar majelis, memberikan pertolongan-pertolongan, memberikan keluasaan-keluasaan kepada sahabatnya, saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Qatadah mencoba menginterpretasikan makna kelapangan tersebut. Beliau menyampaikan setidaknya ada ketiga kelapangan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelapangan.
Pertama, kelapangan yang dimaksud menurut Qatadah ialah, sekali lagi, orang yang memberikan kelapangan maka dia akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya memberikan kepada orang lain, dia ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melapangkan hatinya. Orang yang lapang hati begitu damai, begitu nyaman, begitu bahagia, tidak sumpek hatinya karena dia berusaha memberikan kelapangan kepada orang lain. Kemudian makna kedua dari kelapangan yang dimaksud ialah kelapangan di hari atau di alam kubur nanti. Kita tahu tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak akan menunggu di yaumul ba'ats nanti di alam kubur. Dan kata Qatadah, orang-orang yang memberikan kelapangan di majlis, maka di alam kubur nanti akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, yang dimaksud memberikan kelapangan, maka dia akan dilapangkan di hari akhir nanti, diberikan keleluasaan-keleluasaan. Manakala orang-orang dengan kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan, orang-orang yang terbiasa memberikan kelapangan akan dilapangkan oleh Allah di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang selanjutnya, apabila dikatakan kepada kalian berdiri, maka berdirilah. Jika Rasulullah SAW meminta kepada kita semua untuk berdiri, memberikan kelapangan, maka berdirilah. Dengan berdiri, dengan demikian kita pun memberikan kesempatan orang lain untuk masuk ke tempat kita dan menempati tempat yang dapat diduduki olehnya. Luar biasa sekali. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau saya tarik ke dunia pendidikan, seorang pendidik di dalam atau saat proses pembelajaran, maka tidak atau jangan sampai duduk terus. Dipentingkan untuk para pendidik mencoba berdiri, kemudian melihat apa yang terjadi di bangku kuliah misalnya. Selama dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan hanya duduk di depan saja, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para mahasiswanya, apa yang dilakukan oleh para siswanya. Mungkin saja mereka tidur, mungkin mereka ngobrol, mungkin mereka ngemil, mungkin mereka sedang main game atau nonton apapun juga. Maka seorang pendidik dipentingkan juga untuk berdiri, mendekati, melihat apa yang terjadi dengan para siswa peserta didiknya yang ia ajarkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga dalam masalah pendidikan, ini penting sekali untuk kita ketahui kasus-kasus yang terjadi selama ini. Ini penting sekali. Jangan sampai kita merasa damai-damai saja, aman-aman saja. Allah memesankan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 9, kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai meninggalkan generasi setelah kita dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah apapun juga, bisa akidahnya, ibadahnya, ekonominya, akhlaknya dan yang lain-lain, kita harus takut sekali. Jangan sampai generasi setelah kita dalam keadaan lemah. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, terlebih permasalahan-permasalahan yang terjadi di abad 21 ini begitu kompleks, hadirin rahimakumullah. Dengan kemudahan teknologi ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Saya sebagai contoh, perkuliahan terjadi mahasiswanya itu dari berbagai daerah, kemudian dia berkumpul di satu tempat, terbawa atau terpengaruhi oleh sahabat-sahabatnya lain, maka pola hidupnya, pola belajarnya berubah. Kemudian yang marak terjadi di kalangan siswa dan juga mahasiswa ialah pinjol ini, karena dia merasa banyak kekurangan-kekurangan, ingin mengikuti
atau juga memenuhi kebutuhannya. Tak sedikit dari mereka yang dengan mudahnya mengambil handphone, kemudian ikut aplikasi dan melakukan pinjol. Mending kalau masalahnya sangat darurat, kalau masalahnya hanya kecil-kecil tren hidup, itu sangat disayangkan. Itu belum seberapa. Yang lebih parah lagi sekarang marak terjadi di kalangan siswa dan juga mahasiswa yang namanya slot, judi online. Jangan tenang-tenang saja Pak Bu. Kita mungkin selama ini menganggap anak-anak kita, putra-putri kita, mahasiswa kita baik-baik saja. Padahal di luar sana mereka tidak tahu apa yang terjadi pada mereka semua. Faidza qila sujud pangsujud, maka berdirilah. Kita harus berdiri mengetahui. Kalau perlu observasi apa yang terjadi dengan anak-anak kita, dengan mahasiswa kita, dengan murid-murid kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan berilmu, dengan melakukan kajian Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Mencari ilmu salah satunya melalui kajian ini penting, sangat penting. Bahkan cara seperti ini yang justru dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun sifatnya masih klasik, tapi ini sampai sekarang efektif sekali dan memberikan nilai yang luar biasa sekali. Satu sisi Rasulullah SAW menyampaikan banyak ilmu, para sahabat mengkaji mendapatkan ilmu-ilmu, namun di sisi lain Rasulullah SAW kerap bahkan terbiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua doa yang terlihat kontradiktif dalam arti maknanya ya, permohonannya. Yang pertama, di setiap pagi Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima ya Allah. Dengan ilmu kita dapat melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dengan rezeki kita dapat melakukan atau beraktivitas, dapat melakukan ibadah juga dengan rezeki, tentunya rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, kita pun berharap amalan-amalan kita minimal di hari ini, dari mulai bangun tidur ke jamban, sholat, tadarus, berangkat ke masjid ini, ikut kajian, mudah-mudahan setiap amalan-amalan kita, setiap langkah kita, setiap kedipan mata kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain Rasulullah pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis populer dari Abu Dawud disampaikan, Rasul itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yustajaba laha, aw wa min du'ain la yusma. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku memohon kepada Engkau ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di sana artinya terdapat ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sendiri memohon kepada Allah sampai seperti itu. Apalagi kita banyak mendapatkan ilmu melalui kajian, melalui YouTube, melalui bangku kuliah dan yang lain-lain di masjid. Tapi memohonlah kepada Allah, barangkali ilmu yang kita dapatkan banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha, dari hati yang tidak takut kepada Engkau ya Allah. Allahu Akbar, sholat, baru aja takbir pikiran kita sudah di mana? Mungkin di rumah, mungkin di tempat kerjaan. Astagfirullahaladzim. Wa min nafsin la tasba, dan dari diri jiwa yang tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang, mau lagi. Wa min du'ain la yusma, aw wa min du'ain la yustajabalah, atau dari doa yang tidak pernah diijabah. Kita berdoa, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahnya. Hadirin rahimakumullah.
Kita kembali sebagai penutup. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan maha waspada atas segala sesuatu. Mudah-mudahan keberadaan kita, mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, meluruskan niat kita, mengabulkan berbagai macam segala permohonan kita, kemudian menjadikan amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.